Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Musim terus berganti. Ada musim di mana kita bersuka cita. Ada musim di mana kita dikecewakan. Kita merasa gagal. Tapi hari ini sama-sama kita mau serahkan segala kekhawatiran kita. Segala masalah yang kita alami hari ini. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan kita kedamaian. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan kita ketenangan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau nyatakan bahwa sekarang dan selamanya kita adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan milik kita. Amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kami kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan segenap hati kami menyatakannya Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan
selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus yang pasti masih memberikan saya kesempatan pada malam hari ini boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Oke, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dengan tema mengampuni ya. Kita tahu bahwa mengampuni memang bukanlah hal yang mudah ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, tapi kalau kita mau sama-sama belajar di kelas kuliah ini, maka Tuhan pasti akan mampukan setiap kita semuanya ya. Boleh di next slide-nya, Kak Sam. Oke, kita akan sama-sama baca aja dulu Bapak Ibu dan teman-teman di dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Aduh, sorry aku lupa terus angka tapi ya. Oke, Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, bahwa di ayat ini udah sangat-sangat jelas ya, kita diingatkan bahwa kalau kita mau belajar mengampuni kesalahan orang-orang yang menyakiti hati kita, maka pasti Bapa kita di surga juga akan mengampuni kesalahan kita semuanya, amin. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapa kita yang di surga pun juga pasti akan sangat-sangat setia dan tidak mau mengampuni kesalahan kita semua. Nah, aku pernah buat di salah satu platform TikTok aku bilang ini, forgiveness is not easy. Memang pengampunan itu bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu dan teman-temannya, tapi kalau kita mau sama-sama belajar, bergandengan tangan, maka pasti Tuhan akan mampukan setiap kita semua. Nah, kita masuk dalam poin yang berikutnya, boleh di next Kasih. Nah, kita perlu tahu nih bahwa kita semua udah apa teman-temannya tahun 2024 di mana tahun untuk kita bangkit jadi teranglah, the year to arise and shine ya, bahwa sebagai anak Tuhan bukan hanya anak-anak muda, bahkan Bapak Ibu dan teman-teman semua, seringkali kita pasti pernah mengalami yang mungkin namanya dikucilkan dulu ya, diledahkan, dihina, dicaci maki, dibentak, disakiti, namun hari ini kalau kita mau sama-sama belajar untuk mengampuni, ya pasti kita mulai dulu dari mengampuni. Kalau kita mau mengampuni, mau mengasihi mereka, pasti dimulai dari pengampunan lebih dahulu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita mungkin selalu bilang gini, aku udah mengasihi orang ini, Owen, tapi di dalam diri kita pasti masih ada dongkol hati ya, sama ada bohong. Itu belum pengampunan teman-teman, tapi ya kita kan sama-sama belajar, yang nggak ada yang salah juga kok ya. Nah, jika kita mau bangkit dan jadi teranglah, pasti kita harus buang hal apa, Owen? Buang hal segala kepahitan kita yang ada dalam hati kita, yang mungkin kedongkolan, kedengkian, kebencian, iri hati, dan seluruhnya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, karena kalau orang-orang yang pahit atau luka hatinya itu pasti belum dibereskan, dan itu cenderung banget untuk melukai orang lain juga. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau sama-sama menjadi terang kasih Kristus, kalau kita mau bangkit ya, kita harus buang dulu semua segala rasa kepahitan, sakit hati kita. Next, berikutnya Kak Samuel. Nah, apa sih tujuan kita mengapa sih tujuan kita harus mengampuni? Ya, ada 3 hal. Yang pertama, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kesalahan kita semua. Dengan cara apa Tuhan Yesus dia mengampuni kita? Melalui pengorbanan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia turun ke dunia, dia menjadi serupa dengan manusia, bahkan dia rela mati bagi setiap kita semua ya. Yang kedua, kalau kita mengampuni, kita akan mengalami terobosan dalam Tuhan. Siapa yang mau mengalami terobosan? Pasti semua mau, amin. Ya, nah makanya kalau kita mau mengalami terobosan dari Tuhan, pasti kita harus mengampuni. Yang ketiga, kita hidup berkemenangan dan siap menjadi terangnya Tuhan. Nah, selain menjadi terobosan, siapa yang mau hidupnya berkemenangan dalam Tuhan dan siap menjadi terang? Pasti semua mau, amin teman-teman. Nah, maka kita harus mengampuni ya. Berikutnya, nah, mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus telah mengampuni kesalahan kita semua. Ya, dengan cara tadi yang aku bilang, dia datang ke dunia ini, dia menjadi serupa dengan manusia, dia pernah merasakan sakit juga, dia pernah merasakan sedih juga, bahkan
Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita. Maka dia bilang kan, it is finished. Semua sudah selesai. Artinya Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dan mengampuni kesalahan kita semua. Lalu bagaimana cara kita mau mengampuni? Ada 3 hal juga teman-teman ya. Next slide-nya Kak Samuel. Nah, ada 2 hal. Yang pertama, saling mengaku dosa. Di dalam Yakobus 5 ayat 16a dikatakan, karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ya, yang kedua, saling mendoakan satu sama lain. Di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, mungkin memang fase ini tidak sangatlah mudah bagi kita Bapak Ibu dan teman-temannya. Mungkin seringkali kita mengalami yang namanya susah dalam mengasihi musuh kita, susah dalam berdoa. Tapi kalau kita mau sama-sama komitmen, kita mau sama-sama janji sama Tuhan, kita mau menggenapi apa yang menjadi firman Tuhan pada malam hari ini, maka Tuhan pasti akan mampukan kita ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka ya. Tidak hanya sekali tapi harus setiap hari ya. Nah, ada 3 tokoh Alkitab nih Bapak Ibu dan teman-teman yang kita bisa belajar untuk mengampuni. Next slide-nya Kak Samuel, langsung aja ke tokohnya. Nah, tokoh yang pertama adalah Yusuf. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman pasti pernah dengar tokoh Yusuf ini bukan? Ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada keluarga atau mungkin saudara mereka ini ya, bahwa dia ini akan berkuasa atas si keluarganya si Yusuf ini ya, di dalam Kejadian 37 ayat 11 ini ya. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ini? Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur dan berbohong pada ayahnya, memberikan bukti yang palsu dengan bukti jubah bahwa ini loh Yusuf sudah mati, anakmu ayah ya kan. Dia dikasih pecikan darah sebagai tanda bahwa ini dimakan hewan buas gitu loh. Nah, pada saat 13 tahun ada kelaparan Bapak Ibu dan teman-teman di tanah Kanaan, ini saudara Yusuf ini mereka mengetahui bahwa Yusuf itu menjadi penguasa di Mesir. Nah, mereka ke sana untuk bertemu. Nah, awalnya saudara Yusuf ini tidak mengenal si Yusuf, tapi Yusuf mengenal mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf, Bapak Ibu dan teman-teman? Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu dan teman-temannya. Lalu tokoh yang kedua adalah Daud. Nah, mungkin kita tahu Daud ini bagian saudara Kak Samuel. Nah, Daud. Mungkin kita tahu bahwa Daud adalah seorang anak muda yang melawan Goliat dengan ketapel ya, ketapel dengan batu ya. Tapi ada satu hal yang luar biasa Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kita bisa baca dalam 1 Samuel 24 ayatnya yang ke-25 ya. Nah, sorry, 1 Samuel 24 dan 26 ya, bahwa Daud ketika dia ingin dibunuh oleh Saul dengan terus membunuhnya, tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tetap menghormati Saul dan mengasihi Saul. Bapak Ibu dan teman-teman semua, walaupun Daud memang ada dua kesempatan untuk membunuh Saul juga ya, tapi Daud tidak mau melakukan itu. Yang kedua, Daud juga mengampuni Simei ketika Daud dikutuki ya, dengan cara dilemparkan batu dengan kasar. Tetapi Daud tidak menghiraukannya Bapak Ibu. Ini luar biasa banget ya. Yang ketiga, ketika Daud sakit, banyak orang jahat pada Daud. Tapi Daud berdoa dan berpuasa ya, dapat dibaca dalam Mazmur 35 ayat 11 sampai dengan 16. Ini tokoh Daud yang respon yang sangat luar biasa Bapak Ibu dan teman-temannya. Lalu tokoh yang terakhir adalah Esau dan Yakub ya. Yakub, next Kak Samuel. Nah, Esau dan Yakub. Ketika Yakub ingin berusaha merampas apa yang menjadi hak milik berkatnya Esau dengan berbagai cara yang dilakukan oleh Esau ya. Tapi yang diterima oleh Esau, tapi Yakub ingin merampasnya. Tapi apa yang dilakukan oleh si Esau, Bapak Ibu dan teman-teman? Esau mengampuni Yakub ya. Ini kita dapat baca dalam Kejadian 27 ya. Ini sangat luar biasa juga Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi hari kita udah belajar bagaimana
apa tujuan kita mengampuni, mengapa dan bagaimana cara-caranya. Kita juga udah belajar dari 3 tokoh tadi, dari Yusuf, Daud, Esau, dan Yakub. Kesimpulannya adalah, next Kak Samuel. Nah, take home message-nya adalah sebagai orang percaya, inilah menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau bangkit, jadi teranglah. Kita harus mengampuni sesama yang telah melukai hati kita. Sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kesalahan kita semua. Dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.